Nah, waktu saya ziarah ke Syahkuala, Syekh Abdul Rauf As-Singkili di Singkil Aceh, itu di pantai utara itu. Pas saya masuk, ada orang lagi zikir. Zikirnya la ilaha illallah. Saya pikir orang TKN. Zikirnya Pak, nggak pakai speaker tapi mantap gitu. Tapi nggak pakai keras. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau sendirian kayak begitu. Kalau didampingi oleh 2 orang, 3 orang, aduh mantap itu, nembus ke langit itu. Pas saya masuk itu, wow luar biasa nih zikirnya, auranya. Mantap nih, saya bilang zikirnya. Saya perhatiin, sambil saya tawasul saya perhatiin, tawasul mimpin zikir kan. Dia masuk zikir ismul zat, tapi dilafalkan ismul zat. Oh, bukan TKN. Oh, TKN kan karakternya ismul zatnya dikhofikan ya, disirkan. Ini bukan. Oh, saya menduga adalah Satoriyah atau tarekat yang lain, mungkin Samaniyah gitu. Karena kan Syekh Abdul Rauf As-Singkili ini tarekatnya tarekat Satoriyah. Dia adalah guru dari Syekh Syekh Burhanuddin Ulakan dan juga guru dari Syekh Abdul Mu'i Pamijahan. Gitu ya. Wah, tapi bagus zikirnya tuh. Masih anak-anak muda. Anak-anak umur 25-an ke bawah. Dipimpin sama satu orang yang umurnya 30-an kurang lebih. Ih, mantap benar tuh zikirnya. Nah, sesekali kita harus latih tuh zikir kita pakai suara dalam. Ya. Suara dalam itu bukan suara dalam artian di hati, bukan. Zikir jaharnya tidak perlu power yang terlalu kuat, tapi kuatnya ke dalam gitu. Ya, bagi para perokok, wah itu mantap tuh. Kenapa? Suara orang perokok kan berat. Ya. Nah, mantap kalau dengarnya orang perokok itu ya, kalau lagi zikir. Enak dengerinnya. Ya. Saya sering melatih begitu. Awal-awal dilatih oleh Kiai Wafi. Berdua aja kalau lagi safari dakwah. Wih, mantap. Beneran, serius. Mantap. Terus saya pernah zikir di belakang Kiai Haji Nur Anwar Mubarak, putranya Pangersabah yang paling busuk. Ceritanya saya minta bekal ya, spiritual dari beliau ketika mau haji tahun 2011. Kebetulan pas beliau ada di Rawamangun. Wah, saya kejar tuh beliau. Lalu saya sholat di belakang dia, sholat zuhur. Ya, beliau ngemamin, saya di belakangnya. Lalu zikir beliau tidak awal-awal macam orang Sunda. Ya, mungkin kalau sudah sepuh juga, atau memang terbiasa begitu. Jadi beliau zikirnya dengan suara yang lembut, tapi kalbunya luar biasa, hentakannya kuat. Ya, tok menyentuh ke dalam kalbu kita. Nah, ini zikir yang berisi, ya, zikir yang berisi yang nanti mampu mengubah karakter kita, mampu mengubah sifat-sifat kita. Ya, coba kita lihat mereka yang sudah senior daripada kita, mereka lebih lembut. Ya, mereka lebih terhadap orang itu sangat menghargai. Luar biasa. Mereka tuh orang mencemooh mereka, ini orang senior kita. Isi goib nggak dengerin. Keluar masuk kuping kanan, keluar kuping masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, nggak masalah. Lu mau bilang apa kan terserah. Sebab mereka sudah connect pada Allah. Orang udah connect sama Allah, nggak peduli bilang apa juga sama orang lain. Asal memang perlakuannya tidak seperti yang diungkap kejelekannya oleh mereka. Gitu. Kemudian tadi ya, wa kayfiyatuz suluki wa sayyiru ilallahi wal firar ilaihi. Dan untuk mengetahui cara atau proses perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Jadi definisinya itu seperti itu. Kalau kita bertasawuf dalam rangka untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu yang had-hadnya, kaifiah-kaifiahnya yang harus kita laksanakan. Bisa juga Bapak bantu dengan riyadhah, ya, dengan latihan yang lain,
Sebenarnya tarekat kita ini dengan zikir harian, zikir khataman, zikir manakiban, konsisten itu dijalankan, insya Allah ya akan meningkat terus spiritualitasnya. Tapi kadang-kadang memang harus dibantu, harus dikatrol, Pak. Harus dikatrol. Kan kadang-kadang ada orang yang males tuh. Bukan kadang-kadang, banyak malah. Banyak yang harus dikatrol. Ngatrolnya apa? Salat malam, dikatrol. Ya, zikir tengah malam, ya. Zikirnya zikir jahar, zikir khafinya juga banyakin. Ada cara-cara yang lain. Misalkan dengan puasa, tambah tuh puasanya bukan Senin Kamis doang, tambah dengan Selasa, Rebo, Kamis, malamnya mereka. Gitu. Ya, itu riadoh tambahan. Ya, apalagi kalau bisa riadoh puasanya agak beda puasanya. Tidak puasa hanya sekedar buka berpuasa sejak mulai fajar sampai dengan bukanya terbit matahari, tapi cara bukanya berbeda. Cara bukanya tidak menggunakan makan makanan yang biasa kita makan. Ya, tadinya biasa makan nasi dengan lauk pauk dan dagingan, lauk pauknya diganti, ya, tidak dengan yang berdaging. Latihannya begitu, ya latihan. Nah, seperti itu. Ini baru satu ya, baru definisi, baru al-mabadi al-asyarah yang pertama. Yang kedua adalah maudhu'nya, objek tasawufnya. Ya. Apa? Af'alul qalbi wal hawasi min haitsu tazkiyati wa tasfiyati. Pekerjaan qalbu atau gerak-gerik qalbu dan panca indera dalam konteks pembersihan dan penyuciannya. Jadi objektivitasnya, tujuannya nih, ngapain kita bertasawuf? Tujuannya yaitu pembersihan dan penyucian kolbu. Kita pahami gerak kolbu kita. Kita lagi zikir, sepanjang kita melakukan zikir, kolbu kita udah benar-benar seperti yang disarankan oleh guru kita atau belum? Gitu. Ya, kita baca lagi tuh buku Miftahus Sudurnya. Apa sih ini kaifiah yang harus dilakukan oleh kita? Gitu. Oh, cara-caranya begini. Jalankan itu. Ya. Cara-caranya adalah dalam rangka supaya kolbu kita tergerak, maka awali dengan zikir jahar. Cara-cara zikir jaharnya bagaimana? Cara-caranya adalah pertama, biwudu'in tamin, dengan wudu yang sempurna. Wudu yang sempurna itu apa? Ya. Nah, berarti airnya nih, air yang bagaimana? Air mutlak. Apa itu air mutlak? Berarti harus belajar fikih juga. Itu harus belajar syariah juga. Nggak bisa kemudian kita wudhu dengan air seember yang ada di mana? Yang ada di kamar mandi kita. Sementara air seember itu sudah bekas buat masakan ini, buat nyuci ini, buat nyuci itu. Kan nggak pakai fikih namanya itu, nggak pakai ilmu namanya, ya kan? Kalau pakai ilmu dia harus cari airnya air yang mutlak, dan mutlaknya itu harus suci, mensucikannya itu yang mana? Ukurannya yang 2 kulah. Apa maksud 2 kulah? Dan seterusnya. Itu berarti fikihnya harus dipenuhi. Itu baru memasuki kriteria biwudu'in tamin, wudu yang sempurna. Rukun-rukun wudunya, sunah-sunah wudunya harus dipelajari. Yang kedua, bi sautin qawiyyin, dengan suara yang kuat dan penghentakan suara yang kuatnya itu dihentak-hentakan. Kuatnya bukan kuat keluar tapi kuat ke dalam. Yang terakhir bidor syadidin, dengan hentakan, dengan pukulan yang sangat, pukulan yang kuat, seperti orang apa? Kalau dalam maklumat Anggar Saabah dijelaskan, zikir kita itu, zikir jahar itu harus seperti suaranya deram langkah tentara ketika baris berbaris, langkah tegap jalan. Tuk 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 tuk, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Itu ya, yang jadi imam jangan calui, tahu calui terlalu lemes,
Gitu. Ya, kalau imamnya calei, makmumnya calei juga, gitu. Nggak semangat makmumnya, maka imam itu harus terlihat posturnya itu kuat dan menyemangati makmum. Dan mengukur diri, kalau misalkan imam suaranya kecil, maka mikrofonnya deketin. Sebaliknya kalau imam suaranya kuat, powerful, jangan terlalu dekat juga dengan mikrofon. Gandeng pak, gitu ya. Berisik, ya. Jauhin dikit. Nah, saya aja suara saya powerful nih pak ya. Saya kalau pakai mikrofon kalau lagi mimpin zikir awal-awal mungkin dideketin, tapi kalau udah masuk peningkatan terus naik, saya jauhin mikrofon. Padahal saya nggak, dan juga kemungkinan akan saya lepas mikrofonnya. Ya, masing-masing jamaah ketika dia berzikir bermakmum itu, ketika dia berzikir dia akan lebih antep, akan lebih mantap kalau masing-masing mendengarkan suara selingkungan itu. Jadi bukan hanya suara si imam. Ya, kadang-kadang harus kita lepas mikrofon ketika memimpin zikir. Ya, nggak sepi. Kenapa? Karena semuanya udah bergerak begitu. Ya, udah bergerak berzikir. Nah, auranya kemudian menyeluruh tuh, menular kayak garpu tala. Tahu garpu tala pak? Ketika disentuh itu garpu tala, resonansinya ke seluruh wilayah, ke seluruh ruangan. Nah, itu. Ya, nah perlu juga mungkin sesekali kita harus evaluasi nih para imam zikirnya seperti apa. Kalau zikirnya calei, harus anak yang muda ya, yang harus menggantikan posisinya. Gitu. Dan harus regenerasi pak, ya harus regenerasi. Ya kalau Pantis udah sering mimpin misalkan begitu ya, ganti sama yang lebih muda. Pak Roni kayak mimpinnya Pak Roni. Pak Roni mau jangan mantau terus dari belakang, harus ada di depan Pak Roni gitu ya. Kadang-kadang buat Andy itu harus maju ke depan. Ya, mantep tuh ya suaranya. Itu ya. Enggak semua kita harus mampu memimpin zikir. Ya, saya aja awal-awal masuk TKN, ya di awal-awal itu malah langsung dijorokin pakai wafi, pimpin zikir. Nah, kita kan orang baru, suruh pimpin zikir yang lain-lain. Siapa kita kan begitu. Tapi karena manut sama guru ya udah ikutin aja. Itu cara tarbiyah beliau tuh begitu sering. Ya, dijorokin, seringnya begitu, dijorokin. Saya tahun 2005 itu keluar dari kantor, dari perbankan, langsung terjun ke dunia dakwah, langsung dikirim ke Semarang. Suruh ngapain? Suruh ceramah di depan orang. Yang dihadapin siapa? Doktor, profesor, Pak. Saya anak kemarin sore dakwah gitu kan. Waduh, keringet dingin, keringet halus keluar apa kita? Udah baca aja di layar, bodoh amat. Maklum lah ya, maklum dimaklumin. Akhirnya dia juga yang ngejelasin. Kita ya paling setengah jam. Ya itulah caranya ngejorokin. Dan kaderisasi itu begitu pak, jorokin aja udah. Ya biar dia belajar. Gitu. Karena orang itu biasanya dia paham kalau dia sudah praktekin. Gitu. Learning by doing namanya istilahnya seperti itu.